Selamat siang pemirsa, inilah Warna-Warni Kota bersama saya Bagus Setio. Universitas Narotama kembali gelar seminar berskala internasional bertemakan inovasi teknologi di bidang infrastruktur demi memperkuat daya saing bangsa, menghadirkan beberapa sekolah SMA, SMK, dan universitas dari berbagai kota. Pada kesempatan kali ini juga diumumkan pemenang Bridge Competition yang juga diselenggarakan oleh Universitas Narotama. Universitas Narotama selaku penyelenggara kegiatan seminar nasional bertemakan Seminar Nasional Inovasi Teknologi di Bidang Infrastruktur demi memperkuat daya saing bangsa, menghadirkan pembicara yang juga pakar di bidangnya. Dilakukan di salah satu mal di kota Surabaya, dihadiri setidaknya belasan universitas dan SMA SMK di Surabaya, yang mana kegiatan seminar ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada mahasiswa terkait pentingnya sebuah bidang infrastruktur dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Profesor Tavio selaku pembicara menyampaikan pentingnya bangunan tahan gempa bagi masyarakat tentunya dengan mengikuti standar nasional Indonesia yang baru. Baik, saya Tavio diundang sebagai narasumber untuk kegiatan Civil Nation memberikan edukasi ke mahasiswa mengenai infrastruktur yang handal untuk masa depan. Dan dalam kesempatan itu saya memberi kesempatan memberi topik mengenai bangunan tahan gempa. Ya, terkait dengan update daripada standar nasional kita yang baru. Standar yang baru sebetulnya kita sudah mempunyai standar beberapa kali sebelumnya, tapi yang baru ini ada sedikit perubahan. Tapi saya intinya ingin mengedukasi bahwa gempa itu tidak perlu harus terlalu ditakuti, tapi kalau kita mendesain bangunan itu dengan baik, mengikuti standar, maka kemungkinan risiko akan terjadinya kegagalan itu akan menjadi lebih kecil. Karena kita tahu bahwa yang mengakibatkan korban jiwa itu adalah bukan gempa itu sendiri, tapi adalah runtuhnya daripada gedung ataupun infrastruktur yang kita miliki. Karena masanya cukup berat, sehingga penghuninya ataupun pemakainya akan mengalami menjadi korban, bahkan sampai bisa kehilangan jiwa di situ. Ada konsep di dalam bangunan tahan gempa yang harus diperhatikan terutama, yaitu adalah karena gempa ini sifatnya kita tidak pernah tahu besar intensitas yang akan datang, maka kita beralih dari melawan beban gempa itu secara kekuatan, kita beralih pada yang namanya dalam tanda kutip istilahnya duktilitas atau kinerja. Artinya adalah bangunan yang kita inginkan kalau terjadi gempa besar atau dahsyat itu bertahan selama terjadi gempa. Jadi jangan sampai kolaps itu saja. Kalau mengenai kerusakan tidak masalah, yang penting bangunan tidak kolaps sehingga bangunan kita itu bisa dibuat jauh lebih efisien dan lebih murah. Saya lihat lumayan karena sampai terakhir kok tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang biasanya kuliah yang banyak teori ataupun informasi biasanya mahasiswa, tapi saya lihat tadi antusiasme cukup tinggi. Sayang saja memang waktu yang tidak mengizinkan karena sebetulnya bahan yang harus disampaikan secara lengkap membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi dengan waktu tadi 1,5 jam kemudian diberikan tambahan 20 menit menjadi hampir 2 jam, itu masih tidak mencukupi. Diharapkan dari kegiatan ini mahasiswa mulai memahami mengenai satu bahaya gempa, kemudian kedua adalah gempa itu bisa diatasi kalau kita melakukan desain itu secara benar dan baik mengikuti standar. Dan kebetulan kita sudah mempunyai standar nasional Indonesia yaitu SNI dan kita harus patuh pada SNI itu. Willy selaku peserta seminar yang juga finalis Bridge Competition menyampaikan apresiasinya terkait kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Universitas Narotama dan berharap untuk dilakukan lebih sering. Awalnya itu waktu ikut di sini tuh emang pengen ikut lomba-lomba lagi gitu loh. Tadinya kan pernah ikut di Petra, Atmajaya, sama Poltek Jakarta. Terus mumpung ada yang dekat, akhirnya ikut. Nah alhamdulillah pas ikut di sini tuh bisa lolos itu loh. Kan kemarin kan berangkat ke Universitas Narotama ini 3 tim. Terus yang lolos tim saya. Jadi ini tinggal nunggu pembacaan juaranya. Bermanfaatnya saya ilmunya yang baru kan dapat juga. Terus dapat kenalan teman-teman baru. Nah, teman baru ini ilmunya dari teman baru ini bisa sharing gitu. Finalisnya totalnya kalau universitas itu 10. Sekarang ada 10 ya? 10. Kalau yang SMA SMK ada 7. Ada 7. 7 tim. Harapannya juara 1 ya? Ya, bismillah. Helmi Daryanto yang merupakan pembicara seminar nasional dalam materinya membahas tentang pentingnya mengetahui kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan yang mana merupakan situasi yang harus dipahami oleh masyarakat.
Saya didaulat berbicara tentang rekayasa geoteknik, khususnya tanah lunak, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, tantangan, dan teknologi-teknologi yang sekarang ini banyak digunakan. Kegagalan bangunan, konstruksi misalkan slidingnya satu timbunan, itu, kemudian lari-larinya tiang-tiang pancang dan sebagainya, kemudian bangunan-bangunan miring dan sebagainya, itu kegagalan. Contohnya basement kemarin, itu kegagalan. Kalau dalam masa konstruksi namanya kegagalan konstruksi. Tapi kalau dia sudah dibangun, masih dalam masa serviceability-nya, masa layannya, maka dikatakan kegagalan bangunan. Nah, dan itu semua kena dampak terhadap pertanggungjawaban seorang engineer. Nah, ini yang saya berikan kepada para peserta atau mahasiswa untuk hati-hati. Jadi bagaimana kita melakukan suatu penyelesaian ya, di dalam rekayasa geoteknik, kemudian bagaimana kita fokus kepada pendidikan tanah atau parameter tanah, karena itu kuncinya orang-orang rekayasa geoteknik. Engineer ya, kira-kira di situ. Tentunya saya sebagai engineer, sebagai dosen, ini akan memberikan wawasan agar supaya hati-hati di dalam satu berprofesi sebagai engineer, karena dia punya problem yang bisa berbahaya bagi lingkungan dan tentunya manusia juga ya di sekitarnya. Jadi rekayasa geoteknik itu adalah rekayasa yang di bawah tanah. Nah, tanah itu penuh ketidakpastian. Betul. Makanya harus dijawab dengan kepastian. Nah, di sini yang saya berikan agar supaya tidak main-main dengan tanah. Kaprodi Fakultas Teknik Universitas Narotama Roni Nasihin sangat bangga terhadap fakultas yang dipimpinnya karena berhasil menyelenggarakan seminar nasional dan bridge competition yang persiapannya cenderung minim waktu yang hanya 2 bulan tetapi berhasil menyelesaikan dengan baik, yang mana ini merupakan yang pertama bagi Universitas Narotama Surabaya. Acara ini diselenggarakan dari mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya, di mana persiapan ini cukup singkat, lebih kurang sekitar 3-2 bulanan penyelenggaraannya ini, sehingga dengan maksud saya harapan ke depan adalah memberikan kepada masyarakat luas bahwa kami juga bisa untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Jadi ke depan ini nanti mungkin di tahun ke depan itu akan ada lanjutan Civil Nation 2, mungkin Civil Nation 3 dan seterusnya. Harapan akan menjadikan jaringan nanti lebih banyak lagi. Peserta yang kemarin mahasiswa itu tingkat universitas 40 universitas nasional dan SMA, SMK juga 40. Alhamdulillah antusias mereka cukup bagus. Tapi karena mungkin waktunya terlalu mepet sehingga tidak bisa menjaring lebih luas. Tapi alhamdulillah acara ini sukses. Saya bangga dengan anak-anak kami yang menyelenggarakan ini tanpa pamrih dan ikhlas. Mereka siang malam bekerja untuk menyelenggarakan acara ini. Penyelenggaranya dari Prodi Teknik Sipil ya Universitas Narotama Surabaya. Ini rata-rata mahasiswanya semester 4 sampai semester 6. Jadi ini angkatan tahun kedua dan ketiga angkatan tahun kedua dan ketiga, rata-rata di semester 4 dan 6. Rencana di tahun depan kemungkinan waktunya sama ya, bulan Maret April. Mungkin nanti akan pasti sebelumnya mungkin akan penyelenggaraannya mungkin jauh-jauh hari akan diberitahukan supaya mungkin lebih meriah lagi. Semangat, selamat kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi Teknik Sipil atas penyelenggaraan Bahasa Bridge tingkat universitas dan SMA SMK nasional. Selamat sekali lagi, kami bangga kepada kalian. Adapun pemenang dalam bridge competition skala SMA SMK dimenangkan oleh SMAK Stella Maris Surabaya, sedangkan skala universitas dimenangkan oleh UIN Malang. Rencananya kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala dan dalam waktu dekat akan dilakukan tahun depan guna mengedukasi para mahasiswa dan masyarakat dalam hal pengetahuan infrastruktur. Yonas Ardi Firmansa, Surabaya TV. Demikian warna-warni kota, salam Surabaya TV.